Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi Baik, Bu. Ibu. Pagi Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat berkumpul. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir enggak ya? Hadir semua Bu kayaknya. Enggak ya. Nah, Alhamdulillah lengkap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doa. Hari ini siapa yang pimpin doanya ya? Ibu tunjuk aja ya. Bu. Silakan Muhammad Arif pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Arif telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, sebelum memulai lagi, coba cek dulu pakaiannya sudah lengkap belum? Cari aja belum masuk ke dalam, ada yang keluar. Karena sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita disiplin dan rapi mengikuti tata tertib dalam sekolah. Sudah Bu, sudah rapi Bu. Sudah Bu. Rapi Bu. Rapi Cari aja kantongnya keluar gimana gitu. Ya baik. Rapi Bu. Oke. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Sudah Sudah Bu. Bu. Kita nyanyi sama-sama ya. Pulau-pulau sambil menyambut menjadi Indonesia. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Oke. Alhamdulillah, anak-anak pada hafal ya. Tadi judulnya apa ya anak-anak? Dari Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Di Sabang sampai Merauke itu adalah daerah-daerah kita negara Indonesia. Berarti banyak sekali ya daerah-daerah kita di Indonesia. Baik, apakah alat tulisnya sudah siap semua? Siap Bu. Sudah Bu. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga, yaitu tumbuhan sahabatku. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang suka dengan buah? Saya Bu. Saya Bu. Saya suka Bu. Buah ya, oke. Bu. Mainin buah apa yang sering dimakan? Rambutan Bu. Rambutan. Kenny, buah Bu. apa?
Belum Ya, semangka, Bu. semangka. Kalau Anti, Saya suka durian, Bu. durian. Wow. Yang lainnya pada suka buah atau enggak nih? Suka juga, Bu. Suka. Buah naga, Bu. Buah naga ya. Buah itu termasuk tumbuhan atau tidak? Tumbuhan, Ibu. Tumbuhan, baik. Nah, karena menyangkut tumbuhan, kita akan mempelajari tentang menemukan ide pokok pada paragraf tumbuhan yang ada di berbagai daerah nantinya ya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengkategorikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Kemudian kalian dapat menyimpulkan cara berkembangbiak vegetatif tumbuhan dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menentukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, kalian juga dapat membuat ide pokok bacaan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan ide pokok bacaan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Tahukah kalian gambar apa itu? Mangga, Bu. Buah mangga, Ibu. Mangga ya. Mangga, Bu, mangga. Kalau ini buah apa anak-anak? Pisang, Ibu. Apa itu ya? Oh, pisang, Bu. Oh, pisang ya. Kalau ini ada yang tahu nggak? Manisan, Bu. Manisan kah? Bu, Apa? tebu, Bu, tebu. Tebu, tebu. Iya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan berbagai contoh jenis tumbuhan. Ada pohon mangga, ada pisang, ada tebu. Nah, sekarang tahukah kalian di mana tumbuhan itu dapat tumbuh kira-kira? Di tanah, Bu. Di tanah. Iya, ada yang lain? Di air ada juga, Bu. Di air. Iya. Terus, apakah kalian tahu caranya berkembang biak yang tumbuhan tadi? Berkembang biak kenapa, Bu? Tidak tahu, Bu. Belum tahu, Ada Bu. tahu, berkembang biak Belum tahu kenapa, Bu? caranya ya. Berkembang belum biak tahu. itu adalah proses tumbuhnya tumbuhan itu. Oh, Karena kemarin kita sudah mempelajari salah satu cara perkembangbiakan. nanti ingat lagi. Membagikan tugas LKPD yang pertama. Silakan dicek dulu LKPD-nya apakah sudah ada. Belum dapat, Bu. Belum dapat. Baiklah, Ibu akan keliling ya. Baik. Belum, Bu. Oke. Nih. Nah. Baik. Di LKPD pertama itu kalian diminta untuk membaca teks tumbuhan di berbagai daerah. Kemudian temukan ide pokok dan informasi penting pada teks bacaan tersebut. Dan selanjutnya kalian cantumkan dalam format ini ya, yang sudah Ibu bagikan ya. Bu. Sudah kan? Siapkan Ya. alat tulisnya, ingat. Baik, silakan baca dulu teksnya. Dibaca ya, jangan ngobrol aja ya. Ya, Bu. Nah, ayo. Ide pokok itu kita cari gagasan utama yang ada di dalam sebuah paragraf. Gagasan yang paling penting. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum. Oke. Oke. Paragraf terakhir, Bu. Paragraf terakhir. Ya. Oke, semangat. Iya. Imelda sudah sampai paragraf mana? Terakhir, Bu. Terakhir. Baik, sambil nunggu kita dengarkan aja.
udah semua, nanti bilang ke ibu ya. Bu, Ya, sudah Bu. selesai. Oke, Imelda, coba dong sebutkan hasil ide pokok pada paragraf pertama punya Imelda. Silakan. Pada pertamanya yang setiap wilayah memiliki jenis tumbuhan yang beragam, Bu. Bisa. Kalau teman-teman yang lain juga apa, Pintar? Sama Bu. Sama Bu, sama. Ini isi bacaan paragraf pertama. Setiap wilayah memiliki jenis tumbuhan yang beragam ya. Iya, Baik. Kalau paragraf kedua, Nur Inaya, kira-kira apa ya? Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan, Ibu. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dengan lautan. Oke. Kalau yang lain apa kira-kira juga? Sama kan? Sama Bu. Sama Bu, sama. Ini lain, Bu. Saya lain, Bu. Apa itu, Anti? Contoh tumbuhan yang hidup di daerah pantai. Iya, itu juga. Ide pokok paragraf kedua yang utama yaitu tumbuhan yang hidup di daerah pantai seperti pohon bakau, kelapa, dan mengganggang. Kenapa kira-kira yang itu kita tentukan sebagai ide pokoknya? Karena itu pokoknya, Bu. Sedangkan yang lain menjelaskan pokok itu. Iya, dan itu sesuai dengan tujuan kita mengetahui tumbuhan di berbagai daerah. Baik, paragraf ketiga, silakan Ibu Hamidah. Hamidah. Baik, Bu. Banyak tumbuhan yang hidup di dataran rendah seperti pohon jambu, pisang, mangga, padi, jeruk, nanas, rambutan, bayam, dan kangkung. Ini agak bingung tadi, Bu. Oke, betulkah teman-teman itu adalah ide pokok paragraf ketiga? Gimana anak-anak? Sepertinya betul, Bu. Ya betul ya, terima kasih. Yaitu paragraf terakhir, coba Muhaimin. Mana Muhaimin? Iya, ya Bu. Sebutkan Terakhir isi ya, Bu. pokok. Iya, apa itu? Bacakan dong. Dataran tinggi merupakan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, Bu Ai. Itu ya. Yang Ya. lain apa? Salah, Ibu. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, Tumbuhan di Bu. dataran tinggi, Bu. Iya, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Seperti tanaman kubis, tanaman stroberi, apel, teh, kopi, kubis, dan wortel. Alhamdulillah, kalian dapat menentukan ide pokok dengan baik dan benar. Baik, anak-anak, selanjutnya kita melakukan ice breaking dulu. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk menebak warna huruf yang ada di dalam gambar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Menebak Warna huruf, huruf. warna huruf ya, warna huruf ya, ingat ya. Ya, Ibu. Lihat tuh hurufnya. Hitam. Merah, Bu. Merah, Hitam, itu yang Melda itu hitam. hitam. Warna hurufnya huruf apel, warna hitam. Oh iya, hitam. Iya, warna hurufnya ya. Fokus lagi Melda. Ini warna hurufnya apa? Biru, Bu. Biru. Kalau tumbuhannya Kuning. kentang, iya. Yang ini Kuning. 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 Buah apa ini? Strawberry, Bu. Strawberry. Beri. Dari Yang ini Merah, Bu. merah. Wah, itu Pisang. pisang. Yang ini Ya Bu. Hijau. Jauh. hijau. Buah apa itu? Enggak. Mangga. Ada Bukannya dong, mangga ini ada warnanya hijau juga nggak? Ada, Bu. Ada. Wah, Mangga. iya.
Mangga muda. Mangga muda. Alhamdulillah kalian sudah fokus-fokus ya. Masih semangat untuk belajar? Semangat, Oh, Bu. semangat. Masih pagi. Oke, semangat. Baik. Setelah kalian mengetahui tadi ya berbagai macam daerah tempat untuk tumbuhan hidup, selanjutnya kalian akan menyaksikan video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perhatikan ya anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berruas-ruas.
berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye! Oke, tadi sudah kita saksikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok? Ibu tentukan ya. Iya, Bu. Kenny, Licia, dan Antik, silakan duduk berdekatan. Imelda, Nur Inayah, dan Muhaimin. Sekelompok Muhaimin nggak, Bu? Iya. Muhaimin bisa mengganggu, Bu. Iya, nanti Ibu tegur. Iya, Muhaimin jangan ganggu temannya ya. Ini kita diskusi. Kelompok lawan Imelda, Bu. Ini sudah Ibu ajak. Oh. Iya. Pada kawan, Muhaimin harus ada kawan. aktif berdiskusi ya, bukan aktif mengganggu. Gitu. Oke. Iya, Bu. Kelompok terakhir, Juwita, Hamidah, dan Muhammad Arif. Oke. Sudah berdekatan dengan temannya, ayo. Sudah. Nah, karena kalian sudah membentuk kelompok,
kita melanjutkan ke tugas LKPD yang kedua. Itu sudah Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Bu. Tadi kalian juga sudah menyaksikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif di LKPD. Sudah Ibu cantum juga materi dan kalian juga mempunyai bukunya ya juga ya. Di sini tugas kalian secara berkelompok tadi. Silahkan kalian sebutkan masing-masing 3 tumbuhan vegetatif alami dan 3 tumbuhan vegetatif buatan. Di sini ada keterangannya. Ada yang tahu maksud di keterangan ini apa? Ada tahu, Bu. Tidak tahu. Keterangan ini nanti kalian bersama kelompok kalian mencantumkan cara berkembang biaknya gimana. Kan tadi alami ada apa aja? Tadi kan sudah ada disebutkan alami, spora, tunas dan lain-lain. Gitu. Kalau buatan tadi ada mencakop, menstek, merunduk dan populasi. Kemudian setelah kalian menemukan nama tumbuhan vegetatif alami atau buatan, keterangannya, cara perkembangbiakannya. Dan kesimpulan ini ada yang tahu maksudnya kesimpulan ini? Belum, Bu. Belum, baik. Kesimpulan ini kalian simpulkan dari materi yang kita pelajari yang tadi. Kesimpulan cara perkembangbiakan vegetatif. Tadi ada 2 kan, bisa disebutkan. Baik, ayo anak-anak kerjakan tugasnya bersama kelompoknya tadi. Jika ada yang belum dipahami, panggil aja ibu keliling ya. Kelompok pertama, Kenny, Lydia, dan Antik. Siapa yang maju ke depan? Biar, Bu. Iya. Baik, biar. Ya, bakal. Kenapa, Kenapa? Lydia? Sambil gemetar, Bu. Enggak apa-apa, Ibu dampingin. Ini Oke, Nama Lydia. Kami tulis, Bu, nanas. Nanas. Berkembang biak. Tunas, Bu. Jujur lah, Bu. Nanas. Nanas dengan tunas ya? Oke. Iya, betul. Oke. Lydia sebutkan yang alami aja, 3. Sebutkan yang alami 3. Bawang, Bu. Bawang. Bawang apa itu? Bawang merah, Bu. Bawang merah. Itu umbi lapis. Yang ketiga apa itu hasil kerja kelompoknya? Pisang, Bu. Pisang. Pisang dengan apa? Tunas jujur lah, Bu. Tunas juga, iya. Oke, Lijar, terima kasih. Tepuk tangan teman-temannya. Baik, Lijar, dipersilahkan duduk kembali. Kelompok kedua, Ibu persilahkan. Siapa? Imelda, Nur Inayah, dan Muhaimin tadi siapa? Yang maju ke depan? Muhaimin, Bu. Muhaimin. Ya, Bu. Muhaimin, maju ke depan. Muhaimin, sebutkan juga nama tumbuhan yang alami saja dulu. Pisang, Bu. Pisang. Alami, keterangannya, cara perkembangbiakannya tadi apa? Alami, Bu. Alami. Alami, cara perkembangbiakannya Muhaimin. Bertunas, Bu. Bertunas. Oke. Yang kedua contoh alaminya apa Muhaimin? Ayo, Bu. Ayo, Ibu Inayah, lanjut. Jamur, Ibu. Jamur. Jamur dengan cara apa? Alami, Ibu, dengan spora, Ibu. Spora. Yang ketiga contohnya apa? Bawang, Ibu, bawang merah. Bawang bombay juga, Bu. Iya. Bawang bombay. Caranya berkembang biak dengan apa? Alami dengan umbi lapis, Ibu. Umbi lapis, ya betul. Tepuk tangan teman-teman. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok ketiga, Juwita, Hamidah, dan Muhammad Arif. Siapa yang maju?
Siapa? Kah? Ibu Ya Hamidah. Hamidah, Ibu Kentang, minta Bu. Kentang. cara berkembang biaknya. Alami dengan umbi batang, Bu. Umbi batang, baik. Contoh kedua, Bengkuang, Bu. bengkuang. Gimana juga itu? Alami sama, Bu. Sama. Ada lagi contohnya? Mangga, Bu, buatan. Mangga buatan ya, iya. Caranya bisa juga dengan cara apa? Mencangkok. Baik. Tepuk tangan untuk Hamidah, kelompok 3. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD 2 secara bersama-sama ya. Semua yang dipresentasikan alhamdulillah sangat bagus sekali. Baik, silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan ya tugas-tugasnya. Baik, Bu. Ya, Nah, kertasnya Rabit, Bu. nggak apa-apa, nanti Ibu plesterin ya. Oke, pembelajaran kita sini sudah sampai dengan kesimpulan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ya. Kita pelajari hari ini ya. Ada yang ingat? Gagasan pokok, Bu. Gagasan pokok. Apa lagi? Perkembangbiakan tumbuhan yang ada. Perkembangbiakan. Alhamdulillah. Kira-kira apa saja yang belum dipahami anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah. Ada, Bu, belum paham, Bu. Itu Hamidah yang belum tahu, Pintar. Itu, Bu, membedakan vegetatif alami dan buatan, Bu. Bagaimana, Bu? Tadi vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami itu dilakukan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Kalau buatan itu dibantu oleh manusia. Sudah jelas Hamidah? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Baik, setelah ini kita simpulkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, setiap wilayah memiliki jenis tumbuhan yang beragam, baik di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian, beberapa tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita pelajari dengan sangat baik. Kemudian kalian, Ibu minta untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Banyak-banyak soalnya, Bu. Kali-kali, Bu. Udah. ABC, Kak, Bu, ABC. ABC, ini ABC, minta Rai. ABC, ya, Ibu bagikan dulu ya. Soal evaluasinya sudah selesai kan? Silahkan dikumpulkan dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Bu. dan nanti Ibu periksa ya. Ya, Bu. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Kemudian kalian Ibu kasih PR ya. PR lagi, Kak, Bu. Iya, PR dulu Pak dong. Jangan banyak-banyak, Bu. Ada banyak. Hanya samalah matematika PR pulang Ibu nih. Gak apa-apa. Kan ada menggawi. Ini ada menggawi, Bu, PR. Nah, matematika nanti ya Ibu periksa Muhaimin. Oke, tugas PR di rumah ya. Kalian Ibu minta perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Apakah ada tumbuhan dan kira-kira apa aja cara perkembangbiakannya. Minimal 2 tumbuhan yang dicari ya. Terserah mau tanaman bunga-bunga, di samping tetangga, atau di gang, di komplek yang kalian temukan. Oke? Gimana mengerjakannya, Bu? Kapan dikumpul, Bu? Kapan Besok. dikumpul? Dan itu ditanyakan kembali. Cepatnya, Bu. Cepat, kecepatan.
Enggak, kan banyak sih Minggu ya. Bu, minggu. Rumah saya punya pohon mangga nggak, kata Hamidah. Itu tadi cara perkembangbiakannya bagaimana? Itu Ada juga visi Bu. ya, Imelda? Ada visi pohon mangga kayak apa Bu? Enggak, itu cuma contoh pohon tetangga. Dilihat ya. Ya, Bu. Sudah paham anak-anak? Baik, Bu. Paham, Bu. Nah, baik. Sebelum menutup pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu Bu, tahu. Kita nyanyi sama-sama. Baik. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Empat mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Namana batis kutung, dikit tipi dawang. Namana batis kutung, dikit tipi dawang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Empat mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Oke, tadi lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mintakan Fijiar untuk memimpin doa. Ini Bu. Teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Jaga bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu akhiri, silakan kalian periksa kembali alat tulisnya, tasnya, atau sangunya, tertinggal di laci, atau cemilannya. Dirapikan ya sebelum pulang. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.